Oke, apakah suara saya terdengar? Ya, Dengar. Ada. Ya, Pak. dengar. Terima kasih. Baik, kita Ya. mulai. Karena waktunya udah lewat 5 menit dari 9.30. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Kak. Pagi. Oke. Halo adik-adik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kak Karmila, mahasiswa KKN PLT dari Universitas Mula Warman. Nah, di sini saya didampingi oleh Ibu Bintari dalam proses pembelajaran. Kemudian pada pertemuan ini saya mengisi materi ini. Sebelumnya saya akan mengecek hadiran kalian dulu ya. Untuk yang pertama, Aila Sofia Kairunisa, apakah ada? Dinyalakan aja mic-nya untuk Aila Sofia. Aila Sofia Kairunisa, apakah hadir? Belum join, Kak. Oke. Untuk Alfiana Maratus Soliha, Hadir, Kak. oke. Untuk Ana Badria Hafid, apakah hadir? Ana, Belum join, Kak. oke. Untuk Ananda Salsabila Ramadhani, hadir? Oh, ini baru masuk nih. Ananda Salsabila Ramadhani, Hadir, Kak. oke, silakan di on cam ya. Untuk Andi Muhammad Firdaus, Hadir. Aron Fadila, Hadir. oke. Arya Saputra, Hadir. oke. Untuk Asma Arianti, belum join ya. Kemudian ada Dea Ananda Putri, apakah hadir? Dea Ananda Putri, Hadir. oke. Dia Hadir, Rahmada, Kak. iya. Dia Rahmadani, Hadir. Hadir, Kak. oke. Dian Kusuma Fardani. Hadir, Kak. Kemudian untuk Fadil Aulia Sahzada, Hadir. baik. Untuk Gisya Madea, apakah hadir? Gisya, Hadir, Kak. oke. Herlambang Rido Sugiana, Hadir. Ica Gloria Pangabean, Hadir, Kak. baik. Jonathan Bagus Kristiawan, Hadir, Kak. di on cam-kan saja. Kemudian ada Marsyanda Dwi Adifa, Marsyanda. Hadir, Kak. Mainkah Galungan, Hadir, Kak. sip. Untuk Mikhail Kristiano Siahan, Hadir, Kak. oke. Muhammad Nova Rizky, Hadir, Kak. Muhammad Rifki, Hadir, Kak. sip. Nadia Aulia Paramita, oh ya ini. Nasihin Amin, Hadir. oke. Nia Ramadhani, Hadir, Kak. oke. Nurfaza Aprilia, Hadir, Kak. sip. Kemudian selanjutnya ada Raditya Adnan Maulana. Hadir, Kak. Kemudian selanjutnya ada Raja Atala. Hadir, Bu. Kemudian ada Rifki Noval Akram. Hadir, Kak. Untuk Risma Alia Istighfari, Hadir, Kak. Salsabila, Hadir. Siti Rahmawati, Hadir, Kak. Febrianti, Hadir, Kak. Widati Zahirah, Hadir, Kak. Yonatan
Hadir, Kak. Yang terakhir Zalwa. Hadir, Kak. Untuk yang Ayla Sofia apakah sudah masuk Google Meet? Ayla. Oke. Untuk Asma Arianti apakah sudah masuk? Asma Arianti. Oke, ada. Nah, jadi 2 orang ya yang tidak ada kabar. Kemudian kita mulai, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bentar ya, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Nah, pertemuan ini kita membahas tentang pewarisan sifat. Ya, pewarisan sifat ya untuk bab ini. Kemudian membahas tentang materi genetik. Nah, kakak mau nanya dulu nih. Di dunia ini ada nggak ya orang yang benar-benar sama persis? Ada tidak? Gimana menurut kalian? Ada nggak ya yang benar-benar sama persis? Enggak ada, Kak. Ya, betul. Jadi, walaupun kita melihat bahwa manusia satu dengan ini terlihat mirip, tetapi ada hal-hal yang membuat mereka ini tidak mirip, misalnya warna rambut, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Tapi kan Kak, ada yang bilang saya mirip dengan Lisa Blackpink misalnya. Kemudian ada yang bilang muka saya Kak, teman saya bilang mirip dengan Son Joong Ki misalnya ya. Nah, jika kita lihat ya sedikit mirip, tetapi tidak mungkin 100% mirip. Mungkin 90% mirip nih, tetapi 10%-nya tidak mirip. Ya mungkin dari warna rambutnya lah, kemudian bentuk hidungnya dan lain sebagainya. Selanjutnya nih, kemudian pernah tidak kalian ini memperhatikan di sekitar kita manusia itu terlahir dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang lahir bola mata hitam, ada yang lahir dengan bola mata yang warna biru bahkan warna hijau. Selain itu ada juga yang terlahir bayi kulit putih dengan rambut pirang. Kemudian ada yang terlahir dengan kulit coklat dengan rambut hitam. Kenapa ya? Nah, jadi ya dong, kita ini manusia lahir dari ayah ibu yang juga manusia. Contoh lainnya kucing. Kucing pun juga lahir dari ayah ibu yang juga kucing. Contoh lainnya juga ayam. Ya, ayam lahir dari ayah ibu yang juga ayam. Artinya, manusia, kucing, ayam itu mewariskan sesuatu dari orang tuanya atau induknya. Nah, mewariskan ini bukan mewariskan harta. Misalkan ayah, ibu, Kak Carmila ini mewariskan hartanya ke Kak Carmila. Bukan seperti itu ya, tetapi mewariskan suatu materi atau bahan yang fungsinya adalah mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya, mulai dari warna kulit, bentuk rambut, kemudian warna bola matanya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan materi genetik. Jadi Kak, materi genetik itu apa? Nah, jadi materi genetik itu suatu materi, seperti di PPT ya, suatu materi atau bahan yang berperan untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, materi genetik inilah yang membuat manusia terlihat layaknya seperti manusia. Kemudian di PPT ini ada tulisan materi genetik pada makhluk hidup
umumnya dalam bentuk DNA dan beberapa virus memiliki materi genetik berupa RNA. Kemudian, materi genetik ini yang mengatur sifat kita diperoleh dari ayah ibu kita. Tentunya ayah ini melalui sel spermanya, sedangkan ibu melalui sel ovumnya. Bagaimana untuk slide ini? Apakah paham untuk pengertian atau definisi materi genetik? Paham atau tidak nih sampai sini? Paham, Kak. Oke, terima kasih. Paham, Kak. Oke. Kita next ya. Nah, ada gambar, jadi judulnya kromosom nih. Jadi ada sel, lihat ya ini sel ya. Sel ini di dalamnya terdapat banyak komponen-komponen. Salah satunya itu adalah nukleus. Nah ini ya nukleus ya. Nah di nukleus ini di dalamnya ada kromosom. Jika kita keluarkan bentuknya seperti ini. Pada gambar ya. Nih ini adalah gambar kromosom. Kromosom apa? Kromosom itu adalah sebuah molekul DNA yang panjang yang mengandung sebagian seluruh materi genetik suatu organisme. Nah, pada gambar ini ada kromosom kan? Jika dikeluarkan lagi ada kromosom nih. Kromosom ini apabila dibentangkan atau diuraikan ada benang-benang halus. Nih benang-benang halus ini ya. Benang-benang halus ini disebut dengan kromatin. Kemudian kromatin apabila dibentangkan lagi ada protein histon yang dililiti oleh DNA. Oke, jadi yang benang-benang halus tadi yang mana? Ada yang tahu? Yang mana ya tadi benang-benang halus? Kromatin. Ya, betul, kromatin. Nah, untuk slide ini paham? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Paham, Kak. Baik, Paham, jadi Kak. ya jadi ada sel, di dalam sel ada nukleus, di dalam nukleus ada kromosom. Kita lanjut. Nah, dalam bab ini terdapat istilah-istilah penting yang kita harus pahami, kita harus ingat, mungkin bisa dicatat juga. Untuk yang pertama, semua sifat kita ini ditentukan oleh molekul yang disebut dengan gen. Gen berisi informasi genetik yang fungsinya untuk menentukan hereditas atau sifat keturunannya. Selanjutnya ada kromosom. Nah, kromosom tadi kan materi genetik yang terdapat di dalam inti sel, seperti di slide sebelumnya kan. Nah, kromosom itu sebuah molekul DNA yang panjang yang mengandung sebagian seluruh materi genetik suatu organisme. Kemudian ada istilah selanjutnya itu ada sifat dominan. Sifat dominan itu apa? Nah, sifat dominan itu karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lainnya. Kita ambil contoh misalkan bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Yang menang itu adalah merah. Maka yang menang inilah yang disebut dengan dominan. Kemudian ada sifat resesif. Sifat resesif ini apa? Yang kalah tadi itu apa? Putih. Nah, jadi yang putih ini merupakan resesif karena karakteristiknya yang kalah. Nah, kemudian istilah-istilah penting yang selanjutnya itu ada gen dominan. Gen dominan ini ditulis dengan huruf kapital. Ini ada huruf T kapital, yaitu tinggi. Enggak harus T ya, bisa B, bisa A besar, B besar. Kemudian selanjutnya gen resesif. Gen resesif ini ditulis dengan huruf biasa, yaitu T kecil artinya pendek atau B kecil atau A kecil. Kemudian ada alel. Alel ini merupakan gen yang berpasangan. Ada T besar dengan T besar T kecil, dan T kecil T kecil. Untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Kita lanjut ya. Kemudian ada genotip. Nah, genotip ini merupakan keadaan genetik
dari suatu individu atau sifat yang tidak tampak, di mana ada homozigot, ada heterozigot. Homozigot itu pasangan gen yang sifatnya sama, contohnya itu K besar, atau K kecil. Nggak harus K, bisa A besar, T besar. Kemudian ada heterozigot, yaitu pasangan gen yang tidak sama. Tadi kan hurufnya untuk homozigot K besar atau tidak K kecil, tapi heterozigot itu berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi gitu ya. Kemudian ada fenotip. Fenotip itu sifat menurun yang tampak dari luar. Contohnya, genotip K besar mengekspresikan sifat rambut keriting. Jadi bisa dibilang genotip itu seperti lambang atau simbol atau hurufnya. Sedangkan fenotipnya itu penjelasan dari huruf itu. Jadi genotipnya K besar, fenotipnya rambut keriting. Ini ya. Selanjutnya itu ada haploid. Haploid merupakan susunan kromosom pada sel kelamin yang tidak berpasangan. Biasa disimpulkan itu dengan N. Kemudian ada diploid. Diploid ini keadaan kromosom yang berpasangan atau 2N. Nih. Kemudian ada DNA dan RNA. DNA merupakan substansi gen, yakni unit pewarisan sifat yang membawa informasi dari induk pada keturunannya, di mana DNA ini untai yang sangat panjang. Nah, DNA ini pada satu sel itu panjangnya kurang lebih 3 meter. Nah, sedangkan manusia itu multiseluler atau banyak sel. Jadi satu sel aja 3 meter. Kalau misalkan banyak sel, berarti sangat panjang kan? Selanjutnya itu RNA. RNA merupakan pembawa informasi genetik dan menerjemahkan dalam sintesis berbagai macam protein. Jadi RNA ini bukan hanya pembawa informasi genetik, tetapi melainkan menerjemahkannya juga. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada gen, alel, dan lokus. Kemudian ada gambar kromosom homolog. Nah, kita nggak tahu nih yang mana sih di sini gen, yang mana sih yang namanya alel, dan lokus itu yang mana. Nah, untuk yang awal untuk gen ini merupakan unit penentu sifat tertentu yang terletak di lokus tertentu pada kromosom. Jadi gen itu ada dominan, ada resesif, seperti penjelasan sebelumnya, di mana dominan menang, resesif kalah. Yang gen itu di dalam kromosom homolog itu yang ini. Nah, jadi gen itu yang gen A, yang huruf-huruf ya, ada gen A, gen B, kemudian gen C. Nah, tadi dibilang gen itu terletak di lokus. Emang lokus itu di mana? Nah, lokus itu merupakan letak suatu gen, atau bisa dibilang rumahnya si gen. Nah, lokus itu yang ini. Ya, lokusnya ini yang warna merah, kuning, hijau. Itu ya, jadi lokus yang warna-warni, sedangkan gen itu yang hurufnya. Dan itu alel. Alel ini pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Alel itu yang mana? Yang ini. Nih. Jadi ini dia ya, alel. Pasangan gen. Itu ya. Oke. Kita tes dulu. Tadi yang lokus itu yang mana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab lokus itu tadi yang mana ya? Lokus yang warnanya. Oke, warna apa aja tadi ini kan? Yang warna merah, kuning, hijau. Kalau gennya? Yang huruf ABC-nya. Ya, pintar. Alel yang mana yang alel? Pasangan gen. Ya, betul. Gen yang huruf, lokus itu seperti rumahnya si gen, dan alelnya ini pasangannya. Paham ya? Kita lanjut. Nih.
Di sini ada kromosom homolog. Nih, kromosom homolog. Yang inilah kromosom homolog. Kromosom homolog merupakan kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan susunan gen yang sama. Jadi ada kromosom homolog. Nih, kromosom homolog. Nah, tadi ini yang warna-warni ini lokus kan? Nah, di lokus ini ada gen tadi. Nih ada huruf T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Nah, ada T besar, T besar. T besar karena dia hurufnya sama, besar-besar, jadi disebut dengan homozigot. Homozigot itu pokoknya sama. Nah, dia dikatakan dominan karena tadi kalau dominan itu lambangnya huruf besar kan, jadi dia dikatakan homozigot dominan. Selanjutnya ada ini heterozigot. Heterozigot itu kebalikan dari homozigot, hurufnya berbeda. T besar dipasangkan dengan T kecil, makanya dia heterozigot karena hurufnya berbeda. Kemudian ada huruf T kecil, T kecil. Dia tetap homozigot karena hurufnya sama. Walaupun dia bukan huruf kapital, tapi hurufnya sama disebut dengan homozigot. Nah, karena dia hurufnya kecil, makanya itu resesif. Karena T kecil ini kalah dari T besar. Makanya disebut dengan homozigot resesif. Selanjutnya, ini dia pengaplikasian penulisan genotip dan fenotip. Nah, genotipnya itu tadi apa? Genotip itu kan seperti lambang atau hurufnya. Genotip untuk kromosom untuk yang pertama ini kan T besar, T besar. Karena dia dominan, maka fenotipnya tinggi. Kemudian yang ini, genotip. Genotipnya itu T besar, T kecil. Seperti ini kan, T besar, T kecil. Fenotipnya tetap tinggi karena T kecil dikalahkan oleh T besar. Di mana T besar ini merupakan yang dominan. Kemudian pada penulisan T kapital haruslah yang paling depan. Kemudian untuk ketiga, homozigot resesif. Genotipnya itu T kecil, di mana T kecil itu fenotipnya adalah pendek. Paham sampai sini? Paham, Kak. Oke. Paham. Baik. Selanjutnya, kita lanjut ya. Nih, Ya, Kak. di sini ada gambar perbedaan DNA dan RNA. Nah, pada gambar ini ada rantai ganda. Nah, rantai ganda DNA. Rantai ganda DNA ini jika dibentangkan atau diuraikan, bentuknya seperti di warna hijau ini. Nih, jadi ini merupakan ini. Nih, dia dibentangkan di kolom hijau ini. Kemudian untuk RNA. RNA kan rantai tunggal. Maka jika diuraikan bentuknya seperti ini. Berbeda kan yang warna hijau sama yang pink ini. Kemudian untuk DNA dan RNA ini memiliki nukleotida yang sama, yaitu ada basa nitrogen, kemudian ada gula pentosa, dan fosfat. Nah, untuk yang fosfat ini yang warna bulat, kemudian gula pentosa ini yang segi lima, kemudian untuk basa nitrogennya itu yang ini yang ada hurufnya. Timin, ini T ini timin ya. Kemudian paham ya untuk bisa membedakan gambarnya, yang mana DNA, yang mana RNA. Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, sip. Untuk penjelasan perbedaan yang lebih detailnya seperti ini. Pada tabel pertama itu ada letak. Perbedaannya itu dari letak. DNA itu di inti sel, sedangkan di RNA itu ada di inti sel, ada di sitoplasma, bahkan ada di ribosom. Kemudian bentuknya itu ada. Untuk DNA itu pita spiral ganda, seperti gambar yang tadi yang sebelah kiri untuk DNA. Kemudian ada RNA, itu pita tunggal.
Kemudian ada komponen gulanya. Komponen gulanya itu tadi yang ini. Yang ini, gula pentosa. Dia berbeda di sini. Kalau untuk DNA, komponen gulanya itu deoksiribosa, sedangkan RNA-nya ribosa. Kemudian untuk ukuran untuk DNA itu sangat panjang. Kemudian untuk RNA itu pendek. Kemudian ada basa nitrogen. Basa nitrogen untuk DNA itu ada purin, ada pirimidin, begitupun dengan RNA. Bedanya itu hanya di sini pirimidinnya. Untuk DNA itu timin, kalau RNA urasil. Nah, kalau untuk di ruang guru itu ada rumus jitu-nya, yaitu Agus suka timun. Untuk A itu adenin, G itu guanin, sukanya itu S itu sitosin, timunnya adalah timin. Untuk RNA itu hanya berbeda di urasil. Jadi Agus suka urap. Urapnya itu adalah urasil. Paham ya? Kemudian kadar. Kadar untuk DNA itu tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Sedangkan RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Jadi DNA walaupun dia itu cepat atau lambat, kadar DNA itu tetap sama. Kemudian untuk fungsinya itu untuk DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Sedangkan RNA itu sintesis protein. Itu ya perbedaan dari DNA dan RNA, mulai dari letak, bentuk, komponen gulanya, ukuran, basa nitrogen, kadar, dan fungsinya. Selanjutnya, nih. Pada manusia terdapat 23 kromosom. Untuk angka 1 sampai 22 ini merupakan kromosom tubuh yang memberikan warna atau bentuk seperti warna kulit, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan autosom. Sedangkan untuk angka nomor 23 ini, itu yang dibelati warna merah, itu kromosom kelamin. Inilah yang menentukan kita apakah kita nanti itu dilahirkan dari ibu itu laki-laki atau perempuan. Jadi 1 sampai 22 ini kromosom tubuh, 23 ini kromosom kelamin atau disebut dengan gonosom. Paham ya? Jadi 1, 22 kromosom tubuh, 23 ini kromosom kelamin. Apakah kita terlahir laki-laki atau perempuan? Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah ada yang ditanyakan dulu? Tidak, Kak. Kita lanjut. Jadi di sini ada laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki itu terdiri dari 44 kromosom atau 22 pasang. Autosom yaitu apa tadi, kromosom tubuh kan untuk autosom, sedangkan XY. XY ini khusus untuk laki-laki. Jadi kalau XY itu berarti simbolnya laki-laki. Sedangkan perempuan XX itu simbolnya perempuan. Nah, jadi kromosom yang nomor 23 tadi itu yang ini, XY, XX. Kita lanjut. Nah, di sini ada diagram kromosom perkawinan laki-laki dan perempuan. Yaitu parentalnya atau induknya di sini ada 22AA ditambah dengan XY. 22AA ini tadi yang sebelumnya autosom. Kemudian ini kan kromosom tubuh. XY ini kromosom kelaminnya. XY tadi itu apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kita. Kemudian untuk yang XX berarti Perempuan. ya. Nah. Kemudian gametnya itu ada 22A ditambah X, kemudian ada 22A ditambah Y. Ini uraian dari yang di atas ya, yang dari ayah ini.
Kemudian yang perempuan sebenarnya ini ada 22A ditambah X sama 22A ditambah X. Karena sama, kita tulis salah satunya saja. Oke, kita silangkan di mana 22A ditambah X disilangkan dengan 22A ditambah X. Maka hasilnya itu 22AA ditambah XX. Maka anaknya itu XX tadi kan berarti perempuan ya. Kemudian untuk yang ini, yang warna pink, 22A ditambah Y disilangkan dengan 22A ditambah X. Maka hasilnya yang ini, 22AA ditambah XY. Maka anaknya itu laki-laki. Jadi kesimpulannya ayah disilangkan dengan ibu, kemungkinan anaknya itu ada laki-laki dan perempuan. Paham sampai sini? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Nah, jadi itu materi kita untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya? Tidak, Kak. Tidak ada, Kak. Sip. Jadi paham semua ya? Iya, paham. Istilah-istilahnya nanti diingat ya, dipahami, karena di pertemuan berikutnya nanti akan muncul kata-kata itu. Ada gen, kromosom, dan lain-lainnya. Oke, untuk ringkasannya atau kesimpulannya, jadi setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang itu adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Kemudian, ntar Ibu keluar dulu, lihat muka kalian. Stop. Nah, kemudian ada gen. Gen adalah unit pada suatu untaian DNA yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup. Kemudian, variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen itu apa? Yaitu alel. Misalnya gen G dan gen G besar dan gen G kecil, itu disebut dengan alel. Kemudian ada asam nukleotida, baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Nukleotida itu apa tadi? Yang ada basa nitrogen, fosfat, gula pentosa, nah itu. Kemudian gula pada DNA berupa gula deoksiribosa, sedangkan gula pada RNA itu disebut dengan gula ribosa. Kemudian ada sifat dominan. Sifat dominan tadi itu apa? Ada yang tahu tadi sifat dominan? Sifat dominan tadi itu apa ya? Ya, sifat dominan itu yang tadi saya jelaskan itu yang mengalahkan. Jadi sifat dominan itu yang menang. Nah, kemudian yang resesif yaitu yang kalah dari sifat dominan. Yang tadi yang merah dan putih disilangkan, yang menang itu merah. Nah, selanjutnya itu ada fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Ada yang bentuk rambutnya keriting, lurus, hidungnya mancung atau kurang mancung. Kemudian ada warna kulitnya yang putih atau gelap. Selain itu genotip. Genotip itu keseluruhan informasi genetik yang terkandung pada suatu makhluk hidup. Jadi tadi itu genotipnya yang lambangnya ya, yang K besar. Sedangkan yang fenotipnya itu penjelasan dari genotip, yaitu rambut keriting. Kemudian kromosom pada sel tubuh itu ada autosom dan ada gonosom. Nah, jadi itulah materi kita pada pagi hari ini. Kemudian, nggak ada yang mau ditanyakan nih? Tidak ada, Kak. Oke, jadi Saya ada, Kak. Oke, silakan. Nah, tadi yang sudah dijelaskan itu katanya kalau misalnya kalau seorang manusia pasti akan melahirkan anak manusia. Ya. Nah, saya pernah dapat informasi seorang manusia melahirkan
anak hewan, Kak. Nah, itu kayak mana? Manusia melahirkan anak. Iya, saya pernah dapat informasi berita dan itu tidak satu kali aja, sudah berkali-kali saya dapat informasi seperti itu, Kak. Manusia melahirkan anak hewan. Waduh. Iya. Manusia melahirkan anak hewan. Siapa tadi namanya? Zalwa ya? Iya, Kak. Zalwa Tulmo. Manusia melahirkan anak hewan. Manusia melahirkan anak hewan. Berarti manusia ini masa menikah dengan hewan sehingga anaknya hewan? Tidak mungkin kan? Tapi itu tidak ada di berita ya? Iya, Kak. Berarti itu cuman kayak itu aja ya, kayak arahan publik gitu ya. Ya itulah, kita harus mencerna informasi-informasi, berita-berita yang kita dengar. Karena dari biologisnya saja itu tidak mungkin. Manusia nikah misalnya bersama hewan, anaknya hewan, itu tidak logis kan. Jadi itu mungkin kita harus memilah informasi-informasi yang lebih akurat. Begitu ya Zalwa? Iya, Kak, makasih. Terima kasih Zalwa. Ada lagi? Ada lagi atau tidak? Kakak tutup nih pertemuan hari ini. Tidak, Kak. Nah, oke. Nah, sebelumnya silahkan untuk men-on-cam wajah kalian karena saya akan men-screenshot. Silahkan aktifkan kameranya ya. Oke, Herlambang, Ridho sudah. Channel type. Oke. Ayo, masih banyak nih. Ica, Gloria, kemudian Dian Kusuma. Oke. Nurfaza. Kenapa nih? Nah, Muhammad Rifki. Ini wajah-wajah kalian akan saya lampirkan di pelaporan saya. Silakan di on cam ya. Widati. Sisa Widati nih sama Fadhil Aulia. Biar ganteng dan cantiknya itu kita bisa lihat. Mana Nurfaza, Nova Rizky. Oke, saya mulai ya. Saya screenshot. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1. Gaya bebasnya. Senyum aja nggak apa-apa. Nia Ramadhani ketawa dia. Ayo mana peace-nya, peace. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jadi itulah materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kakak minta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Tetap jaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh live. Kak. Iya, sama-sama. Boleh live. Lagi, Kak. Iya, Terima kasih, Kak. sama-sama. Terima kasih. Good job. Mau nangis saya. Hebat. Saya Bu Bintari lagi. Boleh keluar. Silakan ya. Terima kasih. Bisa live untuk Nadia Aulia. Sudah Ibu, sisa Nadia Aulia. Kayaknya Nadia Aulia ini tidur ini, Mbak. Iya Ibu, sepertinya tidur Ibu. Nggak bisa dikeluarkan ya? Dikeluarkan, bentar Bu, saya tanya. Atau kita keluar dulu? Oh, Oke, sudah, sudah keluar. Ya, Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Mbak, sudah bagus. Iya. Ya kan namanya orang belajar itu wajar ya. Mungkin agak-agak panik dikit tidak apa-apa itu. Panik. Namanya baru-baru kan. Iya. Kalau sudah lama itu kan mungkin bisa belok-belokkan gitu ya, karena sebenarnya kalau guru itu kan aslinya kalau saya mau ngajar besok itu biasanya malam tuh baru saya siapkan. Jadi karena mungkin jenengan kan baru